nanyain usaha kita. Nah, di episode kali ini kita akan membongkar rahasia yang jarang orang tahu, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sebagai host pada podcast kali ini, dan di sini kita kedatangan narasumber dari petugas Sensus Ekonomi 2026, yaitu Kakak Bunga. Baik, saya ingin bertanya sebelumnya Kak Bunga, sebagai petugas Sensus Ekonomi ya, sebenarnya Sensus Ekonomi 2026 itu kerjaannya ngapain aja ya? Sekedar nanya-nanya doang atau ngaruh nih ke dompet kita? Jadi Sensus 2026 itu mencakup semua sektor nih, dari sektor pertanian, peternakan, ekonomi, juga sektor rumah tangga. Jadi data yang petugas Sensus Ekonomi kumpulkan ini nantinya akan diolah dengan Badan Pusat Statistik dan akan menjadi data global se-Indonesia. Jadi tujuan utama dari Sensus Ekonomi ini mencatat seluruh UMKM dan juga penduduk di Indonesia. Jadi isinya itu mencakup bagaimana kondisi rumah, bagaimana kondisi tanah, luas bangunan, lalu ada pendapatan dan pengeluaran tiap bulan dan tiap tahunnya bagi seluruh warga Indonesia yang kita data. Jadi Sensus Ekonomi ini mendata ya? Iya. Nah, yang didata itu cuman perusahaan gede doang atau seperti Warung Madura, penjual kaki lima, dan lain-lain? Itu termasuk atau tidak? Nah, di sensus ini kita mendata seluruh sektor yang ada di Indonesia. Contohnya seperti tadi, peternakan kita data, terus ada juga perikanan kita data juga, lalu penduduk kita data juga, dan terutama nih UMKM pedagang, dari pedagang cilok sampai CEO kelas tinggi itu juga kita akan data, karena untuk mendapatkan data yang valid selama 10 tahun mendatang. Oh, berarti nggak hanya perusahaan-perusahaan gede ya, tetapi pedagang-pedagang kecil juga didata ya? Ya, betul, seperti itu. Kalau petugas sensus ini datang ke rumah, itu kita tuh harus jawab jujur atau tidak? Nah, kalau kita tidak jawab itu bakalan didenda apa gimana? Kalau misalnya denda, itu dari Sensus Ekonomi, terutama dari petugasnya itu nggak ada ya. Dan kami membutuhkan data yang valid agar nantinya ketika pemerintah membuat peraturan adanya bantuan langsung tunai atau bantuan untuk UMKM, entah itu pelatihan perdagangan, pelatihan untuk UMKM, itu tepat sasaran. Dan juga kalau misalnya daerah kita datanya valid dan benar-benar jelas, itu nantinya daerah kita akan menjadi yang terdepan untuk bantuan itu sendiri. Kalau seperti itu Kak Bunga, data kita yang sudah kita berikan itu aman atau tidak ya? Misalnya nih, kita jawab nih omsetnya 5 juta, terus kita didatengin tukang pajak nih besok, kan ngeri juga ya. Untuk data responden itu sudah terjamin dengan undang-undang statistik. Datanya akan terjamin. Badan Statistik itu sudah mempunyai peraturan bahwa data seluruh warga Indonesia itu dirahasiakan untuk umum. Jadi hanya Badan Pusat Statistik saja yang dapat melihat secara global data responden tersebut. Jadi para warga tenang saja, rahasia data responden itu akan terjamin keamanannya, dan nggak bakal bocor juga ke Direktorat Pajak. Jadi aman ya? Ya. Nah, kalau kita ikut kegiatan Sensus Ekonomi ini, kita tuh dapat apa ya? Nah, kalau kita ikut Sensus Ekonomi ini ada hadiahnya atau tidak? Atau minimal dapat stiker yang tulisannya kita tuh udah didata gitu? Imbalannya itu tidak ada, tapi nanti hasil dari data yang valid itu akan terasa untuk 10 tahun ke depan. Nantinya daerah kita akan menjadi prioritas dalam bantuan jika data yang kita berikan itu valid. Bisa juga dapat BLT, juga ada bantuan, pelatihan,
pembangunan pasar yang tepat sasaran untuk daerah-daerah tertentu. Untuk stiker bagi responden yang sudah didata, nanti dari petugas ekonominya akan menempelkan stiker seperti ini di jendela atau di depan rumah responden yang telah ditanya oleh petugas ekonomi, sensus ekonomi. Jadi nanti bakal ada petugas pemeriksa lapangan yang keliling ke warga-warga untuk melihat apakah si warga sudah didata atau belum dengan petugas sensus ekonomi di daerahnya tersebut. Jadi bagi warga yang rumahnya sudah ditempel stiker ini, sudah dipastikan warga tersebut sudah didata oleh petugas sensus ekonomi di daerahnya tersebut. Kenapa ya harus 2026? Apakah tahun kemarin gak bisa atau tahun depan gak bisa? Nah, coba dong Kak Bunga kasih alasannya ke teman-teman. Kenapa sensus ekonomi ini berjalan 10 tahun sekali dalam siklus masyarakat yang ada di Indonesia? Karena sensus penduduk atau sensus ekonomi ini memang jangka waktunya itu selama 10 tahun sekali, karena agar kebaca semua perubahan yang ada di Indonesia, terutama perubahan dalam ekonomi seperti UMKM, pedagang-pedagang kecil, dan toko-toko yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, buat kita yang kerjanya freelance seperti kayak ojol, konten kreator, dan lain sebagainya, apakah itu kehitung usaha atau itu termasuk tidak mempunyai pekerjaan tetap? Nah, mereka itu tetap didata ya, karena mereka itu memiliki penghasilan tetap setiap harinya, bahkan setiap bulan. Kenapa harus didata? Karena mereka itu baru bermunculan 5 tahun kebelakangan ini. Karena kan sensus sebelumnya itu 2016 sebelum pandemi ya, itu usaha-usaha seperti itu masih rendah, sedangkan setelah pandemi usaha seperti itu makin lama makin meningkat adanya. Jadi mereka itu sangat penting nih untuk didata. Bahkan tukang ngamen sekalipun, tukang ngamen itu bisa disebut pengusaha loh, karena tukang ngamen itu punya barang yang dia bawa sendiri. Jadi semua pekerjaan atau profesi yang membawa barang atau alat musik itulah sendiri, itu termasuk pengusaha, karena ada output dari diri dia sendiri dan ada inputnya uang masuk untuk dirinya sendiri juga. Jika kita ditanya-tanya nih, jawabannya kira-kira itu lama atau tidak ya? Contoh nih, kalau semisal petugas yang nanyanya sampai sejam, berarti kita kan gak jadi jualan ya? Nggak lama kok, paling 15 sampai 30 menit aja ditanyanya. Dan itu pertanyaannya nggak seribet pertanyaan dari petugas pajak. Dari petugas sensus ekonomi ini hanya menanyakan jumlah pekerja, terus ada juga omset perharinya, modal awal, sampai jumlah pekerjanya. Cukup itu aja sih yang ditanyain. Berarti nggak lama-lama gitu ya? Iya. Kalau boleh saya tahu dan kita semua tahu nih, apa sih ciri-ciri petugas sensus ekonomi yang sudah resmi dari BPS? Petugas resmi itu biasanya sangat memiliki ciri khasnya sendiri. Yang pertama ini, setiap petugas sensus ekonomi resmi itu mereka menggunakan rompi resmi yang ada tulisan sensus ekonomi 2026. Terus yang kedua ada kartu petugas. Kartu petugas ini yang ada barcode-nya bisa dilihat atau di-scan oleh responden agar dilihat apakah benar ini petugas sensus ekonomi yang resmi atau tidak. Membawa surat tugas. Yang ini ada 2 surat tugas. Yang pertama ada surat tugas dari BPS-nya sendiri, Badan Pusat Statistik. Yang kedua ada surat tugas dari lurah atau kantor desa di wilayahnya sendiri. Itu saja sih Kak ciri-cirinya. Jadi kita harus memakai atribut yang lengkap ya, selain itu membawa data-data yang ingin ditanya. Yeah. Nah, kalau kita sudah didata nih di 2016, kemudian di tahun 2026 apakah kita harus didata lagi?
Bukankah data kita sebelumnya sudah ada di 2016? Nah, itu wajib untuk didata kembali Kak, karena 10 tahun kemudian itu dari 2016 ke 2026 itu kan sangat banyak ya perubahan. Bisa jadi dari usaha nasi uduk nih yang tadinya cuma ada di depan rumah, kemudian setiap 3 tahun sekali si pemilik nasi uduk ini mempunyai cabang entah di luar kota atau di RT sebelah atau di RW sebelah. Itu kan bisa aja ya, yang tadinya cuma punya satu cabang jadi dia punya 3 atau 4 cabang di tempat lain. Itu harus didata, karena dari data itu kita bisa melihat nih bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Nah, jika kita udah didata nih di 2026, apakah tahun depan kita didata ulang? 10 tahun ke depan akan didata ulang oleh petugas sensus ekonomi yang akan datang ke rumah. Oh, berarti 10 tahun ke depan ya, nggak 1 tahun ke depan? Iya, betul. Sensus ekonomi ini terselenggaranya 10 tahun sekali. Nah, mau tanya nih ke Kak Bunga. Kak Bunga ikut sensus ekonomi ini sebenarnya untung atau rugi ya? Coba Kak Bunga jawab jujur. Pendataan ini akan membuat untung bagi UMKM yang ada di daerah kita, karena 15-30 menit responden menjawab pertanyaan dari si petugas akan berdampak besar untuk 10 tahun yang akan datang. Ruginya, kalau si responden itu diem aja nih, nggak mau ngasih tahu ke petugas sensus ekonomi tentang bagaimana pertumbuhan usahanya dari 2016 sampai 2026. Itu bisa rugi Kak, karena aturan nih si UMKM ini dapat bantuan atau pelatihan atau bantuan alat dagangnya itu karena si pedagangnya diem aja nih, nggak mau ngasih info ke petugas. Itu dia bakal rugi, karena bisa jadi nanti dia nggak didata atau datanya kurang, terus dia jadi nggak dapat bantuan. Oh baik, seperti itu ya Kak Bunga. Terima kasih atas jawabannya. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari petugas sensus ekonomi 2026 selaku narasumber kita hari ini. Cukup sekian podcast hari ini. Saya Zira dan Saya Bunga. Kami pamit.